Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Untuk malam ini kita langsung ke nahwunya dulu, rekan-rekan. Untuk sorofnya insya Allah dilanjutkan pekan depan. Kita sudah selesai dari poin 9 ya. Poin 9 sudah kita kerjakan. Kita lihat di poin 10, ta'ammal mayali, perhatikanlah apa yang berikut ini. Kita, tentang penggunaan lafaz yumkinu atau la yumkinu. Gitu ya. Ada materinya itu kita lihat dulu di modulnya. Silakan dibuka di Dars 17. Soal 4 ya, saya bacakan, mohon diperhatikan. Soal 4 berlaku untuk latihan 10. Bagaimana penerapan fi'il yumkinu dan la yumkinu? Yumkinu artinya mungkin atau memungkinkan. Berasal dari fi'il madhi amkana yang berwazan af'ala yuf'ilu dari bab sulasi mazid. Jadi amkana yumkinu imkanan. Ya. Mumkinun mumkanun, amkin la tumkin. Mumkanun mumkanun, mumkina yumkanun. La yumkinu artinya tidak mungkin atau tidak memungkinkan. Merupakan bentuk manfi atau negatif dari yumkinu dengan la an-nafiyah. Ya. Dalam penerapannya, yumkinu atau la yumkinu biasanya diikuti oleh masdar mu'awwal. Ya. Dengan tipe pola an plus mudhari. Ya, an plus al mudhari atau fi'il mudhari. Ya, jadi biasanya seperti itu rekan-rekan. Jadi setelah yumkinu atau la yumkinu itu diikuti oleh masdar mu'awwal dengan pola an plus fi'il mudhari. Ya. Masdar mu'awwal itu ada beberapa bentuk, cuma yang digunakan di sini adalah an plus fi'il mudhari. Di antara bentuk yang lain dulu sudah pernah kita pelajari ya, ketika pembahasan mawadhi, ina, dan anna. Jadi di antara bentuk masdar mu'awwal adalah anna plus kedua makmulnya, makmulaiha. Ya. Jadi anna plus isim dan khobarnya itu juga merupakan masdar mu'awwal. Jadi bisa ditakwil menjadi masdar sorry. Jadi sekali lagi dalam penerapannya yumkinu atau la yumkinu biasanya diikuti oleh masdar mu'awwal tipe pola an plus fi'il mudhari. Yang mana masdar mu'awwal tersebut bisa ditakwilkan menjadi masdar sorry. Masdar mu'awwal tersebut berkedudukan sebagai fa'il dengan i'rab fi mahalli raf'in. Adapun jika berbentuk takwilan masdar sorry, maka i'rabnya marfu' sebagai fa'il. Ya.
Jadi kalau masih berupa masdar muawal, ya nanti robnya fi mahali, ya raf'i fa'ilin, ya menempati posisi rofa fa'il. Tapi kalau sudah ditakwilkan menjadi masdar sorry, ya berarti sudah tidak fi mahali lagi, melainkan langsung marfu' sebagai fa'il. Kita coba lihat contohnya di situ, contoh kalimat yumkinu an tadhhaba ilal masjidi al-ana. Memungkinkan kamu pergi ke masjid sekarang. Jadi di situ yumkinu itu fi'ilnya ya. Kalau di i'rab yumkinu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasbi wal jazm. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu sahihul akhiri. Itu cara mengirabnya ya. Nah, kemudian antadhaba, nah itulah fa'ilnya. Ya, antadhaba itu adalah fa'il dari yumkinu dalam bentuk masdar muawal sehingga i'rabnya adalah fi mahalli raf'in, ya, menempati posisi rafa sebagai fa'ilnya. Kalau kita ingin membuktikan, bisa kita takwilkan ya menjadi masdar sorry. Takwilannya di bawah. Cara menakwilkan kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi kita cari masdarnya dari fiilnya itu, kemudian kita idhofahkan kepada domir yang terkandung dalam fiilnya. Fiilnya adalah dhahaba yadhabu, dhahaban. Jadi masdar sorihnya nanti adalah dhahab. Diidhofahkan kepada domir yang terkandung di dalam tadhabu adalah anta. Nah, berarti dhahabu plus anta, antanya menjadi domir muttasil. Ya. Kemudian karena kedudukannya sebagai fa'il maka dimarfu'kan. Yumkinu dhahabuka ilal masjidi al-ana. Memungkinkan kepergianmu ke masjid sekarang. Nah, gitu ya, itu cara menakwilkannya. Tapi takwilan ini hanya sekedar untuk membantu memahami saja rekan-rekan. Tapi dalam uslubnya ya sesuai apa yang digunakan ya. Kalau pengen menggunakan masdar muawal ya boleh, menggunakan takwilannya juga boleh. Ya. Itu hanya sekedar membuktikan, oh ini sebagai fa'ilnya. Buktinya ketika ditakwilkan menjadi masdar sorihnya, tepat ya posisinya itu ya sebagai fa'il marfu. Nah, contoh yang lain, la yumkinu an yajlisu huna. Ya, la yumkinu an yajlisu huna. Tidak memungkinkan mereka duduk di sini. Ya, tidak memungkinkan mereka duduk di sini. Nah, di situ an yajlisu itu berupa masdar muawal ya dan kedudukannya sebagai fa'il dari la yumkin fi mahali raf'in ya sebagai fa'il. Nah, mengingatkan kembali yajlisu itu kan termasuk dari al-af'alul khamsa ya. Al-af'alul khamsa terkenaan alat nasab mansubnya dengan hadfun nun. Ya, awalnya ya jelisuna. Jadi mansub dengan hadfun nun. Nah, kita cek takwilan masdarnya ya. Jalasa ya jelisu masdarnya julusan. Kemudian diidhofahkan kepada domir yang melekat pada fiilnya. Di situ ada wawul jamaah. Wawul jamaah itu merepresentasikan domir hum ya, domir hum untuk mereka laki-laki. Sehingga julus diidhofakan kepada hum. La yumkinu julusuhum huna. Ya, tidak memungkinkan duduknya mereka di sini. Nah, julusu itu sebagai fa'il marfu. Gitu ya, bisa dipahami insya Allah. Kemudian berikutnya,
Fi'il yumkinu dan la yumkinu juga boleh diikuti oleh huruf jar alam. Ya, huruf jar alam yang dilekatkan pada domir yang disertakan. Jadi boleh ada sisipannya jar majrur, ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya begini, contohnya itu. Yumkinu laka antakhruja minal fasli. Memungkinkan bagimu untuk keluar dari kelas. Nah, ada sisipannya laka itu, ya. Yumkinu laka. Nanti laka itu dia sebagai muta'alik kepada yumkinu. Nanti fa'ilnya tetap antakhrujan. Ya. Itu kalau ditakwilkan bagaimana? Yumkinu laka khurujuka minal fasli. Yumkinu laka khurujuka minal fasli. Ya. Contoh yang lain, la yumkinu lana an nasroba al khomro. La yumkinu lana an nasroba al khomro. Tidak memungkinkan bagi kita untuk minum khomer. Ya. Apalagi khomer yang puluhan juta ya. Nah, di situ lana nanti kedudukannya sebagai mutalik ya, mutalik kepada layum gitu. Nanti filenya tetap an-nasroba. Bagaimana tawilannya? Syariba yasrobu, masdarnya syurban. Ya, syurb. Syurban itu syurb itu proses minumnya, perbuatan minumnya. Kalau syarob, ya syarobun itu minumannya. Jadi bedakan antara syurb dengan syarob. Jadi takwilannya la yumkinu lana syurbuna al khomro, ya. Al khomronya tetap mansub karena dia sebagai maf'ulun bi dari masdar ya'malu amalal fi'li, ya. Jadi al khomronya nanti tetap sebagai maf'ulun bi dari syurbu. Baik. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya. Ada yang perlu disampaikan terkait materi ini. Ya. Jika tidak ada, kita ke kitabnya dulu di poin 10 tadi ya. Nah, kita baca dulu yang nomor 1 dengan Anas. Silakan Anas, nomor 1. Nomor 1, la yumkinuka, la yum, la yumkinu an tajlisa huna. Hadza Nah, maq'adu Utsmana. baik, ya. Nah, coba dia tidak. Eh, Tidak eh, memungkinkan bagimu tidak sama saja ya. tidak memungkinkan bagimu eh, untuk apa? Tidak memungkinkan bagimu duduk di sini. Nah, Ini betul. adalah tempatnya Utsman. Ya, ini adalah bangku Utsman. Bang. Nah, bisa diartikan bangku. Baik, insya Allah. Mana file dari kalimat itu? Wah, ya. Eh, Antajelisa ini Ustaz. Iya, betul. Masdarmu awal anta bisa. Baik, insya Allah. Jadi gini rekan-rekan. Untuk fi'il amkana yumkinu itu nanti yang menjadi fa'il adalah perkaranya, gitu ya. Perkaranya apa yang memungkinkan. Nanti banyak tipe-tipe fi'il yang seperti itu ya. Jadi yang menjadi fa'il itu adalah perkaranya. Nah, misalnya begini.
wajib atas kita sholat 5 waktu. Itu nanti yang menjadi fa'il adalah perkaranya yang wajib itu apa? Yaitu sebagai fa'il. Jadi fa'ilnya adalah sholat 5 waktu itu nanti sebagai fa'il. Nah, wajabat alaina ya as-sholatu. Gitu ya. Jadi wajib atas kita sholat misalnya gitu. Ya, sholatnya dibaca marfu sebagai fa'il. Baik, kemudian yang kedua dengan Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Bukan lalu full nggak masuk Pak Bayu sepertinya. Sehat Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Suaranya belum ada Pak Bayu. Halo Pak Bayu, suaranya belum ada. Ini mana yang gangguan? Sudah Pak Bayu ya. Halo Pak Bayu, suaranya belum keluar. Pak Bayu. Ya, mungkin kita lewati dulu ya. Mungkin masih gangguan di sana. Mungkin dengan Pak Budi dulu. Monggo Pak Budi. Nomor 2 Pak Budi. Yumkinuka an takhruja minal fasli al-ana. Nah, Memungkinkan bagimu untuk keluar kelas sekarang. ya, keluar dari kelas sekarang. Failnya mana Pak Budi di situ? Failnya an takhruja. Antakhruja. An Baik. takhruja. Ya. Nah, itu versi yang lain setelahnya itu, ya. Versi antakhrujanya sudah ditakwilkan jadi masdar sorry. Ya. Ya, silakan Pak Bayu. Nah, takwilannya yumkinuka al-khuruju minal fasli al-an. Ini yang kapan hari saya sampaikan ke Firman itu ya, pertanyaannya Firman itu ya. Jadi tidak harus selalu diidofahkan kepada domir ya, masdarnya itu. Mau diidofahkan boleh, tidak juga tidak apa-apa selama tidak merubah esensinya ya, tidak merubah esensinya. Nah, jadi yumkinuka khurujuka minal fasli ya boleh atau yumkinuka al khuruju boleh. Ya, tidak merusak esensi kalimatnya. Baik. Selanjutnya Haris silakan. Haris nomor 3. Ayumkinuni an akhudha hadhil majallata ilal baiti. Apakah Sudah. Diulang dulu, diulang dulu. Coba. ayumkinuni an akhudha hadhil majallata ilal Nah, ini. baiti? Ini yang sering keliru rekan-rekan. Ya. Ini yang sering rekan-rekan terpeleset di situ. Jadi harus kita pastikan dulu fi'il mudhari'nya itu apa. Ya. Akhoda fi'il mudhari'nya apa Haris? Akhadha ya'khudhu. Ya khudu. Nah, gitu ya. Itu fi'il madhi atau mudhari itu yang antum baca akhoda. Mudhari, Ustaz. Mudhari ya. Nah, padahal Oh ya, wazannya akhudha. ya khudu. Nah, Nah, ini. Kalau akhoda itu artinya menghukum. Ya. nah, Ustaz. Akhoda yu'akhidu. Makanya dalam Al-Quran yang sering kita dengar, Rabbana la tu'akhidna. Nah, itu. Wahai Rabb kami, jangan hukum kami. Ya. Jadi hati-hati rekan-rekan, ya. Dipastikan dulu ain fi'ilnya dari mudhari itu. Nah, itu kan A-nya panjang karena dari kata akhudhu. Ya, A-nya 2 dilebur jadi 1. Ya. Baik, monggo diulang lagi. Ayumkinuni an akhudha hadhil majallata ilal baiti.
Nah, Apakah memungkinkan untukku untuk mengambil majalah ini, untuk membawa majalah ini ke rumah? boleh ya, insya Allah. Failnya An akhudha. baik, nah, insya Allah. Nanti domir-domir yang melekat pada yumkinu rekan-rekan itu sebagai maf'ulun bih, ya, sebagai maf'ul dari yumkinunya. Nah, baik. Kalau yang versi Jermajul tadi misalnya yumkinu laka, nah itu sebagai maf'ul tapi versi Jermajrur ya, muta'alik sekaligus sebagai maf'ulnya ya. Nah, kemudian nomor berikutnya Kaisar, silakan Kaisar. Abi maridun jiddan la yumkinuhu an yazhaba ilal mas Masna, masna'i ilal baik, masna'i. Hilal Masna'i ya. Diartikan. Ayahku sakit sekali, tidak memungkinkan baginya pergi ke masna'i apa Ustaz? Masna, pabrik, pabrik. Tidak memungkinkan baginya pergi ke pabrik. Ya. Abi maridun jidan, ayahku sakit keras, mungkin kalau bahasa kita gitu ya. La yumkinuhu an yadhaba ilal masna. Tidak memungkinkan baginya untuk pergi ke pabrik. Ya. Failnya mana di situ? Kaisar? An yazhaba, an yazhaba. An yadhaba. Baik. Itu kalau ditakwilkan la yumkinuhu ad-dhahabu ilal masna'i atau dhahabuhu juga boleh. Kemudian Ferry, silakan Ferry, nomor 5. Hada yumkinu wa hada la yumkinu. Baik. Artinya Mungkin ini mungkin dan ini mungkin dan ini tidak mungkin. baik. Hada yumkinu. Failnya mana sih? Failnya mana sih? Hada nah ini dhamirun mustatirun Oh, Masya Allah ya. fihi Jawazan. Fihi jawazan takdiruhu. jawasan takdiruhu huwa. Wah, Masya Allah. Tuntas. Baik. Ya, betul. Insya Allah. Begitu ya. Ini sifatnya wawasan saja rekan-rekan. Jadi ya untuk menambah-nambah ini ya keilmuannya gitu ya terkait penggunaan amkana yumkinu tadi. Nah, baik kita lanjutkan berikutnya poin 11 dulu ya. Penggunaan kata mungdu ya, mungdu. Baik. Ini juga ada materinya, mari kita cek dulu di modulnya yang tadi ya, lanjutannya. Agak sedikit panjang ini pembahasannya ya. Baik. Tapi juga nggak terlalu panjang juga nih. Cuma memang perlu dibahas. Soal 5 berlaku untuk latihan 11. Bagaimana penerapan dhorof zaman mungdu? Jadi mungdu itu termasuk dhorof zaman ya. Nah, nanti artinya macam-macam. Cuma secara umum artinya adalah sejak. Ya, sejak. Since. Sejak. Jawabannya
Dalam hal ini mungdu sama dengan mud. Jadi mungkin nanti kita menjumpai lafaz mud itu sama dengan mungdu. Sehingga keduanya memiliki sisi pembahasan yang sama. Ya. Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwa mud mud merupakan hasil gubahan dari mungdu yang huruf nunnya mahdzuf atau dibuang. Ya. Jadi mud itu hakikatnya adalah mungdu, cuman versi nunnya dibuang. Gitu, ya. Jadi sama antara mungdu dengan mud. Baik. Mud dan mungdu memiliki kedudukan sebagai berikut. Jadi ada rinciannya rekan-rekan, ya, masalah mud dan mungdu ini. Yang pertama, sebagai huruf apabila yang jatuh setelahnya isim majrur. Ya, yang jatuh setelahnya isim majrur. Dalam hal ini keduanya diartikan sejak, ya, bermakna min. Jadi kalau setelah mud atau mungdu itu isimnya majrur, berarti mud dan mungdu itu dianggap sebagai huruf. Ya, huruf jar. Ya, huruf jar. Nah, bermakna min. Baik. Makanya huruf jar itu sebenarnya ada banyak sekali, ada sekitar 20 huruf jar itu. Cuma yang disebutkan di matan Ajurumiyah itu yang populer saja. Ya, populer saja. Yaitu min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba, wal kaf, wal lam, wa wawul qasam. Mud dan mung itu gak ada, ya. Bahkan di sebagian literatur itu, ya, nahwu, itu lafadz la'alla itu ada yang termasuk huruf jar. La'alla itu, ya. Padahal itu di yang populer la'alla itu adalah huruf nasab, ya, sebagai akhwat inna. Jadi yang nggak populer itu nggak dimasukkan untuk kitab-kitab dasar biasanya. Itu kalau sudah agak tinggi, nah di sana disebutkan huruf-huruf jar yang jumlahnya banyak, ya. Atau biasanya lafadz-lafadz yang memiliki fungsi yang mustarik itu berserikat, ya, terkadang bisa menjadi huruf jar, terkadang bisa menjadi yang lain. Nah, itu juga tidak disebutkan di kitab-kitab dasar. Ya. Makanya di matan Ajurumiyah hanya disebutkan 10 saja. Tapi sebenarnya huruf jar itu banyak, ya, ada 20-an sekitar itu. Baik, jadi kita tidak perlu heran ketika ternyata mud dan mungdu ini bisa juga berpeluang sebagai huruf jar, ya, bermakna min. Gitu. Tapi secara terjemahan diartikan sejak, ya. Maksud dari bermakna min itu adalah nanti menyatakan awal permulaan, ya, awal permulaan, ibtida. Contohnya, ma ra'aituhu mungdu yaumil ahadi. Aku tidak melihatnya sejak hari Ahad. Nah, kita perhatikan di situ mungdu, kemudian yauminya majrur, ya, isim majrur. Nah, berarti itu nanti dianggap sebagai huruf mungdunya itu, ya. Itu sebagai huruf jar. Begitu pula yang kedua, huwa maridun mut yaumil jumu'ati. Dia sakit sejak hari Jumat. Ada ketentuannya di sini. Satu, menyatakan makna awal atau permulaan, yaitu al-ibtida, ya. Berarti misalnya dikatakan, aku tidak melihatnya sejak hari Ahad. Berarti awal permulaan saya tidak melihatnya itu adalah hari Ahad. Nah, maksudnya begitu. Dia sakit sejak hari Jumat. Berarti awal permulaan dia sakit adalah hari Jumat. Maksudnya begitu, ya.
Kemudian konteks kalimatnya mengandung makna lampau atau sudah terjadi. Jadi mud atau mungdu ketika lafaz setelahnya itu majrur, ya, kemudian terpenuhi makna konteks kalimatnya ini, ya, maknanya lampau sudah terjadi, maka yang seperti itu mud dan mungdunya, ya, sebagai huruf jar, sebagai huruf, ya. Nah, baik, insyaallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai dzaraf zaman apabila konteks kalimatnya menyatakan makna sedang terjadi. Ya, sedang terjadi ini rekan-rekan tidak harus selalu menggunakan fi'il mudhari'. Ya, bisa juga menggunakan fi'il madhi, tetapi maknanya adalah makna mudhari' dan itu biasa dalam ilmu nahwu. Ya, ada konteks-konteks tertentu terkadang menggunakan fi'il madhi, tetapi maknanya adalah mudhari'. Ya, misalnya fi'il madhi yang digunakan sebagai doa, itu tadi maknanya adalah mudhari'. Atau fi'il madhi yang kemasukan idza. Idza itu adalah dzaraf yang mengandung makna pensyaratan. Fi'il madhi yang kemasukan idza itu nanti maknanya juga mustaqbal. Ya. Misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi," dan seterusnya. Jadi, apabila kalian kumtum itu kan fi'il madhi, ya. Secara pleknya artinya apabila kalian sudah sholat. Tetapi kok baru diperintahkan faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan seterusnya. Yaitu perintah untuk berwudu. Berarti kumtum di sini maknanya adalah mudhari'. Jadi sholat akan dilakukan, bukan sudah dilakukan. Itu nanti materinya ada di kitab DL3 ya, masalah idza itu. Nah, kembali ke pembahasan ini, jadi dzaraf mungdu atau mud itu bisa sebagai dzaraf zaman apabila konteks kalimatnya menyatakan makna sedang terjadi. Ya. Dalam hal ini keduanya diartikan pada, gitu ya. Namanya dzaraf itu rekan-rekan, dzaraf itu sebenarnya ya menyembunyikan huruf jar fi, namanya dzaraf itu. Jadi kalau kita belajar di kitab Tuhfa itu ada pembahasannya. Jadi baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan, ya itu nanti sebenarnya mengandung huruf jar fi, artinya pada atau di. Misalnya al yauma, pada hari ini, kan begitu ya. Makanya nanti mud atau mungdu yang bermakna sebagai dzaraf zaman, ya itu nanti cara menerjemahkannya pada. Gitu. Contoh misalnya, ma dhahabtu ila suqi mungdu hadal yaumi. Ya. Di sini fi'ilnya madhi memang ya, tapi maknanya bisa jadi ya mudhari' maknanya gitu ya. Dan secara konteks kalimatnya juga mungdunya itu ya lebih cocok diartikan pada ya, bukan sejak. Kalau sejak saya tidak pergi ke pasar sejak hari ini ya, kurang cocok ya. Jadi artinya aku tidak pergi ke pasar pada hari ini. Itu kan masih berlangsung sebenarnya. Hari ini kan masih berlangsung kan. Nah, gitu ya. Jadi mungdunya di situ dia sebagai dzaraf. Ya, sebagai dzaraf. Cara nerjemahkannya pada. Dan memang kebetulan kalau isim yang jatuh setelah dzaraf kan juga majrur ya, sebagai madzruf atau mudhof ilaih. Jadi agak mirip seperti yang pertama tadi. Contoh yang kedua, masumtu mud'idina hadza. Masumtu mud'idina hadza. Aku tidak berpuasa pada hari raya kita ini.
Di situ mutnya sebagai toro, ya. Baik. Bisa dipahami, ya? Kemudian yang ketiga, sebagai isim, ya, sebagai isim. Baik. Kalau sebagai isim, bagaimana itu? Mari kita cek. Yang jatuh setelahnya berupa isim marfo. Nah, gitu ya, berupa isim marfo. Kemudian yang kedua, yang jatuh setelahnya berupa jumlah, baik ismiyah maupun fi'liyah. Jadi kalau kita dapati setelah mut atau mungdu, isim yang jatuh setelahnya itu tetap marfo, ya, atau berupa jumlah, ya, atau berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun fi'liyah, maka mut dan mungdu itu adalah sebagai isim. Ya, sebagai isim. Dan cara ngartikannya juga boleh menggunakan sejak, ya. Nah, cuma beda pada uslubnya, ya. Masalah terjemahan itu fleksibel rekan-rekan, ya. Fleksibel saja. Di situ kita lihat contohnya ketika yang jatuh setelahnya itu berupa isim marfo. Ma akaltu mungdu yaumani. Ma akaltu mungdu yaumani. Aku tidak makan sejak 2 hari. Ya, aku tidak makan sejak 2 hari. Nah. Mazurtuhu mut syahrun. Mazurtuhu mut syahrun. Aku tidak mengunjunginya sejak sebulan. Ya, aku tidak mengunjunginya sejak sebulan. Kita perhatikan di situ setelah mungdu yaumani itu isim mutsanna marfo, ya, alif itu tanda marfonya. Kemudian mut syahrun itu juga marfo. Berarti mungdu dan mut di sini keduanya adalah sebagai isim. Kemudian contoh yang berupa jumlah ismiyah, yang jatuh setelahnya berupa jumlah ismiyah, ya. Ma kharajtu minal baiti mungdu al-mataru yanzilu. Ma kharajtu minal baiti mungdu al-mataru yanzilu. Aku tidak keluar dari rumah sejak hujan turun. Ya, aku tidak keluar dari rumah sejak hujan turun. Contoh yang lain, tobakhat ummi mut ad-dhaifu hadirun. Tobakhat ummi mut ad-dhaifu hadirun. Ibuku memasak sejak tamu itu hadir. Ya, ibuku memasak sejak tamu itu hadir. Ini adalah jumlah ismiyah yang jatuh setelah mungdu dan mut. Contoh yang setelahnya berupa jumlah fi'liyah. Ma ra'aitu Zaidan mungdu mata abu. Ma ra'aitu Zaidan mungdu mata abu. Aku tidak melihat Zaid sejak ayahnya meninggal. Aku tidak melihat Zaid sejak ayahnya meninggal. Ja'a zamili mudda'autu. Ja'a zamili mudda'autu. Temanku datang, ya, bisa juga diartikan saat, jadi fleksibel saja sesuai dengan kebutuhan. Temanku datang saat aku mengundangnya. Gitu ya. Nah, ini adalah berupa jumlah fi'liyah yang jatuh setelah mungdu dan mut. Ada sedikit catatan di situ, coba kita cek. Untuk dua kategori mut dan mungdu berikut, ya, sebagai huruf jika setelahnya berupa isim majrur, ya, dan sebagai isim jika setelahnya berupa isim marfu. Ini tergantung pihak pembicara, rekan-rekan, ya. Jadi jika dia memajrurkan isim yang jatuh setelah mut dan mungdu, maka keduanya sebagai huruf.
Dan jika dia memarfu'kan, maka keduanya sebagai isim. Ya, jadi memang ada terbuka peluang keduanya, tergantung nanti pihak pembicaranya. Nah, jadi kalau yang jatuh setelahnya itu dimajrurkan isimnya, berarti ya itu nanti sebagai huruf. Dan apabila yang jatuh setelahnya marfu, maka itu sebagai isim. Contoh ya, ma akaltu mungdu yaumaini. Itu boleh mengatakan begitu. Ya, maka mungdu di sini sebagai huruf. Ma akaltu mungdu yaumani, maka mungdunya ini sebagai isim. Ya, insya Allah sudah bisa dipahami ya. Tapi secara umum, mungdu dan mud itu adalah sebagai dorof, ya, sebagai dorof zaman. Nanti yang ada di kitab ini ya, itu adalah mungdu, ya, mungdu yang berkedudukan sebagai dorof zaman. Ya. Mari kita baca ya, di latihan 11, moga dibuka kembali kitabnya ya. Tadi terakhir Ferry ya. Tadi sekarang Diana, silakan Diana nomor 1. Ini Ustaz. Ma ra'aitu Muhammadan mundu yaumil jum'ati. Jumu'ati. Yaumil jum'ati. Nah, Aku melihat Muhammad. aku tidak melihat. Aku tidak melihat Muhammad mundu. Ya. Sejak Terserah ini ya, terserah maksudnya kita ya. Jadi kalau kita artikan sejak, ya berarti sebagai isim ya, sebagai isim. Oh, mohon maaf, sebagai huruf ya, karena majrur ya. Majrur berarti diartikan sejak. Kalau sebagai dorof diartikan pada, gitu ya, diartikan pada. Kita pengennya sebagai apa ini? Ya. Kalau diartikan sejak ya boleh ya. Kita artikan sejak saja. Aku tidak melihat Muhammad sejak hari Jumat. Hari Jumat. Baik. Nah, insya Allah. Kemudian berikutnya Adi Purwanto, silakan. Nomor 2. Ustaz. Huwa ghaibun mundu usbu'in. Dia tidak hadir sejak seminggu yang lalu. Nah, sejak seminggu. Baik. Kemudian berikutnya Sutriman, silakan. Oke, Ustaz. Naskunu fi hadzal baiti mundu sanatin. Memungkinkan di dalam rumah ini sanat. Naskunu, apa artinya naskunu? Bukan yumkinu. Oke. Sakana yaskunu. Apa Ustaz? Tinggal. Kami tinggal. Kami tinggal di dalam rumah ini sejak sanatin apa Ustaz? Sejak setahun. Oh, sejak setahun, oke. Insya Allah. Kemudian yang nomor 4 dengan Agus, silakan Agus. Wa maridun mundu ruju'ihi min baladihi. Baik. Dia sakit sejak rujuk kembali ya Ustaz. Kepulangannya. Ya, sejak kepulangannya. Sejak kepulangannya dari negaranya. Nah, baik insya Allah.
Kemudian berikutnya Hafid Sutanto, silakan. A'rafu hadas say Arafa ya'rifu ya. Jadi fi'il mudhari'nya dicek dulu. A'rafa hadas Malah sayfa Arafa. Arafa ya'rifu. Jadi apa bahasanya itu? Fi'il mudhari'nya ya'rifu ini maksudnya gini loh rekan-rekan. Kalau saya mengatakan fi'il mudhari'nya ini, itu adalah fi'il mudhari' dasar. Ya, jika depannya hamzah berarti itu kan aku ya tinggal menyesuaikan saja. Jadi A'rafa gimana? Loh kok Arafa mana? Fi'il mudhari'nya ya'rifu. Kalau depannya alif atau hamzah jadinya apa? a'rifu A'rifu ya. Jadi saya menginformasikan kepada rekan-rekan itu fi'il mudhari' dasar bentuk aslinya maksudnya ya. Nah, nanti lafadznya itu bagaimana tergantung yang dituliskan di situ ya. A'rifu, monggo dibaca. A'rifu hadas sayfa mundu khamsin sanaut sanautin Sanawatin. sanawatin Kenapa sanawatin itu majrur, Hafid? Kenapa majrur sanawatin? Ini konsep apa ini? Khamsanawat ya. itu. Adat apa namanya? Apa ya? Adat level berapa? Afwan Ustaz, lupa Ustaz. Terlihat dari angkanya itu. Adat level berapa dulu? 5. 5 itu. Lah ya, itu termasuk adat apa namanya dulu? Adat satuan. Ada satuan ya. Nah, adat satuan mengadopsi apa? Konsep Konsep mengadopsi konsep itu apa? apa bukan Ustaz? Hafid? Itu apa bukan? Idhofah. Ya. Diterapkan ilmu idhofahnya. Ya. Coba diulang lagi. Mas. A'rifu hadas sayfa mundu khamsin sanatin Yang teliti. khamsin Hafid. sanawatin Sebentar ya. Begini loh rekan-rekan. Sebentar ya. Sebelumnya. Coba kita upgrade ya. Maksudnya kemampuan kita cara membacanya. Ya. Tingkat ketelitian, kecermatan itu ditingkatkan. Gitu. Padahal sudah ketemu tadi konsepnya idofa, tapi bacanya kok masih keliru. khamsi sanawatin. Nah, gitu maksud saya. Jadi ditingkatkan lagi, ya daya analisisnya ya ditingkatkan lagi supaya kita itu ibarat grafiknya itu naik. Gitu ya. Materi-materi yang sudah berlalu itu jangan sampai terlupakan, biar kita nggak turun lagi grafiknya, ya. Jadi terus naik. Karena materi-materi di depan tuh masih ngantri itu banyak sekali. Ya, materi-materi di depan itu. Jadi apa yang sudah lewat, sudah kita tinggalkan, itu jangan dilupakan. Kalau kita melupakan satu materi, itu seperti kita turun lagi grafiknya. Jadi ditingkatkan terus. Baik, jadi mungdu khamsi sanawatin. Ingat-ingat, oh ini adat satuan. Adat satuan itu mengadopsi konsep idhofah. Ya, jadi angkanya itu jangan ditanwin karena sebagai mudhofnya. Artinya apa, Hafid? A'rifu Saya apa Arafah saya yang itu?
Arafa ya. Arifu apa ya? Sorry, lupa. Saya mengenal Syekh ini. Saya mengenal Syekh ini sejak 5 tahun. Ya, baik, insyaallah. Ala kulli hal, masalah mundu itu luas ya rekan-rekan ya. Jadi fleksibel saja. Itu adalah yang kita pelajari itu adalah batasan-batasan secara hukum asalnya ya. Jadi luas. Kalau kita pelajari di kitab-kitab nahwu itu ya luas gitu ya masalah mundu itu ya. Jadi terkadang begitu, terkadang begini, macam-macam ya. Baik. Mungkin sampai di sini dulu ya. Mohon maaf saya juga izin lebih awal dulu ya. Nah, insya Allah nanti dilanjut pada pertemuan berikutnya. Kembali mengingatkan ya, dihafalkan kembali tasrif istilahi dari bina-bina yang sahih ya. Nah, nanti itu ya hari Sabtu kita murojaah itu ya. Tidak apa-apa pelan-pelan ya. Jadi kita membuat kebijakan ya dalam dunia pendidikan, pengajaran itu harus melihat situasi dan kondisi ya. Tidak boleh saklek ya. Oh, kondisinya memang butuh untuk diulang ya kita ulang ya, tidak apa-apa. Memang itu adalah dinamika di dalam belajar. Baik. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Kami akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.